Setelah membedah pos pengunci di garis batas selatan Kupang, radar geopolitik The Red Thread kini kembali mengunci ujung barat Nusantara, Banda Aceh. Bagi mata yang tidak terlatih, kota ini diingat melalui romantisme sejarah kepahlawanan yang heroik. Namun, bagi para ahli strategi militer Hindia Belanda abad ke-19, tempat ini adalah sebuah anomali mematikan. Sebuah kota pertahanan alam yang menolak untuk takluk, menghabiskan kas negara kolonial hingga nyaris bangkrut, dan memaksa para jenderal tertinggi mereka pulang di dalam peti mati. Mengapa sebuah imperium adidaya yang berhasil menguasai seluruh Jawa hanya dalam waktu 5 tahun justru frustrasi selama lebih dari 30 tahun di kota ini? Selamat datang di The Red Thread, mari kita cari tahu benang merah dari si kereta pembelah ini. Belanda memenangkan Perang Jawa melawan Pangeran Diponegoro dalam 5 tahun. Namun, di Banda Aceh, yang mana terjadi Perang Aceh, mereka frustrasi selama lebih dari 30 tahun dan menghabiskan kas negara kolonial hingga nyaris bangkrut. Mengapa? Karena tata ruang asli Banda Aceh tidak memiliki satu pusat gravitasi tunggal yang jika dihancurkan maka seluruh perlawanan selesai. Struktur permukiman dan jaringan sungai di sekitar kota membentuk sistem pertahanan gerilya kota yang menyatu dengan alam. Belanda bisa menaklukkan Yogyakarta atau Batavia dengan cepat karena pusat pemerintahannya tunggal. Di Banda Aceh, struktur tata ruang aslinya menyatu dengan alam dan jaringan sungai kecil. Ketika Belanda membongkar pusat Kesultanan Lama yang sekarang termasuk area Masjid Raya, mereka terkejut karena memori kolektif perlawanan rakyat tidak otomatis mati. Pola pemukimannya tidak terpusat, melainkan menyebar tak kasat mata. Selanjutnya kita lanjutkan ke investigasi yang mana ada beberapa poin yang akan kita bahas seperti biasa dan pastinya akan masuk ke topik utama tentang the concentric grid dan fortification counter strategy yang tentunya berkaitan dengan sistem ini yang terkonsentrasi. Pertama-tama, pastinya kita akan mencari tahu tentang profil dari kota Banda Aceh. Mari kita bedah anatomi fisik kota ini dari koordinat kaku astronomisnya, 5 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur. Banda Aceh berdiri di atas pondasi tanah yang secara harfiah berada di ambang batas fatalitas geografi. Ketinggian rata-rata kota ini hanya 0,8 meter di atas permukaan laut, bahkan titik terendahnya amblas hingga 0,45 meter di bawah permukaan laut. Secara geologis, kota ini adalah sebuah perangkap endapan kuarter. Tanah di bawah kaki penduduknya tersusun dari akumulasi aluvial Pleistosen dan Holosen yang sangat tebal. Di sebelah timur Sungai Krueng Aceh, tepatnya di daerah Cot Paya, lapisan lempung pasiran dan endapan rawa ini menghujam hingga ketebalan ekstrim, 206 meter di bawah permukaan tanah. Struktur tanah labil sedalam ini adalah alasan ilmiah mengapa ketika gempa Megatrust 9,2 skala Richter mengguncang Samudra Hindia pada 26 Desember 2004, gelombang tsunami mampu melumat lebih dari 60% bangunan kota dan menyapu ratusan ribu nyawa dalam hitungan menit. Kota ini dihuni oleh 270.321 jiwa pada pertengahan tahun 2019. Yang dipaksa bertahan hidup di tengah iklim tropis dengan kelembapan konstan mencapai 80% dan curah hujan tahunan yang meluap hingga 1.907 mm. Namun, ketahanan fisik Banda Aceh yang ekstrim sebenarnya telah diuji sejak abad ke-14. Kota Serambi Mekah ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia sengaja dibangun di atas puing-puing bekas runtuhan 4 kerajaan Hindu-Buddha purba. Indrapurba, Indrapurwa, Indrapatra, dan Indrapura.
Dari mahkota alam hingga penggabungan kerajaan Lamuri, pendiri kesultanan seperti Sultan Ali Mughayat Shah yang mangkat pada 7 Agustus 1530 menaruh cetak biru militer yang jelas di Muara Krung Aceh. Kota ini direkayasa bukan sekadar untuk menjadi kota Islam tertua di Asia Tenggara, melainkan sebagai pangkalan militer garis depan maritim guna menghalau perompakan armada Portugis serta mengamankan rute perdagangan lada dunia. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa, kompleks istana berjuluk Darut Duya atau Taman Dunia dibangun. Ini bukan sekadar arsitektur estetis, melainkan sebuah simbol kontrol ekonomi yang mengunci kartel perdagangan lada internasional ke Eropa. Ironisnya, signifikansi pertahanan Banda Aceh yang begitu viral justru memicu agresi kedua Hindia Belanda. Ketika evakuasi besar-besaran pasukan pribumi terjadi, Jenderal Van Swieten melakukan tindakan radikal. Dia memproklamasikan jatuhnya kesultanan dan melakukan penghapusan identitas spasial dengan mengubah nama Banda Aceh menjadi Kutaraja, kota benteng penguasa kolonial. Nama aslinya baru berhasil direbut kembali secara administratif pada Mei 1963 setelah masuk ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Banda Aceh adalah kota yang dipaksa berdiri di atas tanah rawa yang labil, namun sejarahnya mencatatnya sebagai jaringan pertahanan yang menolak untuk tenggelam oleh air, laut, maupun taktik pemusnahan kolonial. Itulah profil yang bisa kita ketahui tentang kota Banda Aceh. Ada banyak informasi menarik dari profil tersebut, namun kita akan lanjut ke investigasi yang selanjutnya, yang mana berkaitan dengan timeline sejarah yang ada di kota ini. Kota Banda Aceh memiliki rekam jejak historis yang sangat panjang, dinamis, dan penuh dengan transformasi besar yang membentuk identitasnya dari pusat kejayaan Islam hingga menjadi kota modern yang tangguh. Timeline sejarah kota ini secara resmi dimulai pada tanggal 22 April 1205 atau 1 Ramadan 601 Hijriah ketika Sultan Johan Shah mendirikan kerajaan Aceh Darussalam dan membangun ibu kotanya dengan nama Bandar Aceh Darussalam. Memasuki abad ke-16, kota ini mengalami fase krusial di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mughayat Shah yang berhasil menyatukan beberapa kerajaan kecil di sekitarnya dan memindahkan pusat pemerintahan ke Banda Aceh, menjadikannya benteng pertahanan utama yang strategis dalam membendung ekspansi kolonial Portugis di Selat Malaka. Puncak kejayaan emas kota ini terjadi pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, di mana Banda Aceh bertransformasi menjadi salah satu dari 5 kota metropolitan terbesar di dunia saat itu. Pusat perdagangan internasional yang disinggahi pedagang global, yaitu Inggris, Belanda, Prancis, Arab, Tiongkok, India. Pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam terkemuka di Asia Tenggara, serta pangkalan militer laut yang sangat disegani. Pada masa ini pula dibangun berbagai struktur ikonik seperti Masjid Raya Baitur Rahman di tahun 1612 dan Taman Putropang. Masuk fase kolonialisme mulai mencengkram kota ini secara intensif pada akhir abad ke-19, ditandai dengan Perang Aceh yang meletus pada tahun 1873. Pasukan Belanda di bawah Jenderal Kohler menyerang Banda Aceh dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman, memicu perlawanan gerilya rakyat Aceh yang menjadi salah satu perang paling lama, berbiaya mahal, dan melelahkan bagi sejarah militer Belanda. Ketika Belanda berhasil menguasai pusat kota, mereka mengubah nama kota ini menjadi Kota Raja dan menjadikannya pusat kendali militer serta pemerintahan sipil mereka di ujung utara Sumatera. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Kutaraja kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi
dan memberikan kontribusi masif bagi kedaulatan negara, termasuk sumbangan dana dari masyarakat Aceh untuk membeli pesawat terbang pertama Republik Indonesia. Pada tanggal 28 Desember 1962, melalui keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, nama Kutaraja resmi dikembalikan ke akar sejarahnya menjadi Banda Aceh. Tantangan modern paling berat sekaligus titik balik kemanusiaan kota ini terjadi pada 26 Desember 2004. Ketika gempa bumi, megatrust bermagnitudo 9,1 yang diikuti oleh gelombang tsunami dahsyat meluluh lantakkan hampir 60% wilayah Banda Aceh dan merenggut ratusan ribu nyawa. Bencana internasional ini memicu gelombang solidaritas global terbesar dalam sejarah modern dan mendorong lahirnya Kesepakatan Damai Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata puluhan tahun antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia. Pasca tsunami, melalui proses rekonstruksi skala besar yang dikomandoi oleh BRR, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, bersama komunitas internasional, Banda Aceh bangkit kembali secara luar biasa menjadi kota yang lebih tangguh. Kota ini kemudian menerapkan otonomi khusus dengan penegakan syariat Islam yang legal dan terstruktur, meluncurkan transportasi massal modern Trans Kotaraja pada pertengahan 2010, hingga berhasil memperingati hari jadinya yang ke-821 tahun pada April 2026. Sebagai kota rujukan wisata sejarah, religi, dan mitigasi bencana di kancah global. Alasan utama mengapa Hindia Belanda terjebak dalam pusaran frustasi yang mendalam selama lebih dari 30 tahun di Banda Aceh, sementara mereka mampu mendudukan pulau seluruh Jawa hanya dalam waktu 5 tahun melalui Perang Jawa, terletak pada perbedaan fundamental dalam struktur sosiopolitik, doktrin ideologi, penguasaan taktik perang, dan pasokan logistik global kedua wilayah tersebut. Di Jawa, VOC dan pemerintah kolonial telah menanamkan pengaruhnya selama berabad-abad, menciptakan ketergantungan politik melalui sistem feodal yang sangat terpusat. Ketika Belanda menghadapi perlawanan di Jawa, strategi mereka berpusat pada penangkapan figur sentral, seperti Pangeran Diponegoro atau penguasaan keraton. Begitu simbol kekuasaan tertinggi ini dilumpuhkan, garis komando feodal di bawahnya otomatis runtuh karena para bupati dan rakyat terbiasa patuh pada otoritas suprastruktur yang legal. Sebaliknya, ketika Jenderal Jan van Swieten berhasil merebut istana Kesultanan Aceh di Banda Aceh pada Januari 1874, Belanda mengira pola Jawa akan terulang dan perang dinyatakan selesai. Asumsi ini menjadi kesalahan fatal terbesar dalam sejarah militer kolonial mereka. Kesultanan Aceh tidak digerakkan oleh otoritas tunggal yang absolut, melainkan beroperasi dalam sistem federasi desentralisasi yang sangat cair. Struktur kekuasaan real, basis logistik, dan loyalitas pasukan tidak berada di tangan Sultan di Kutaraja, melainkan tersebar di tangan para ule balang yang memimpin wilayah-wilayah otonom yang disebut Sagi, serta didukung penuh oleh jaringan akar rumput kaum ulama. Ketika ibu kota jatuh dan Sultan wafat di pengungsian akibat kolera, tubuh perlawanan tidak mati. Para pemimpin lokal di pedalaman justru langsung mengonsolidasikan kekuatan, menunjuk sultan baru sebagai simbol pemersatu, dan mengobarkan perang gerilya yang mandiri di wilayah masing-masing, membuat strategi memenggal kepala milik Belanda menjadi tidak berguna sama sekali. Frustrasi Belanda kian berlipat ganda ketika mereka menabrak dinding ideologi yang tidak bisa dihancurkan dengan supremasi teknologi militer, yaitu doktrin perang sabil atau jihad yang mendarah daging di seluruh lapisan masyarakat Aceh. Perang Jawa dan perang-perang dinasti lain di Nusantara umumnya dipicu oleh sengketa suksesi takhta, tekanan pajak,
atau perebutan konsesi ekonomi di mana ruang negosiasi dan kompromi politik masih sangat terbuka bagi kaum aristokratnya. Namun di Aceh, perang ini bertransformasi menjadi perang total yang bersifat teologis, di mana para ulama mengambil alih kepemimpinan moral dan spiritual rakyat ketika sebagian kaum bangsawan mulai goyah. Melalui institusi pendidikan tradisional, para ulama membakar psikologis massa menggunakan karya sastra epik seperti Hikayat Perang Sabi. Sastra perang ini menanamkan keyakinan absolut bahwa tunduk pada kafir Belanda adalah dosa besar. Sementara gugur di medan laga melawan penjajah adalah jalan pintas menuju surga sebagai martir. Doktrin ini menciptakan anomali militer yang menakutkan bagi serdadu Belanda. Mereka tidak sedang menghadapi tentara reguler yang akan mundur ketika komandannya tewas atau ketika menderita kerugian besar, melainkan menghadapi seluruh populasi yang secara sukarela mencari kematian di medan pertempuran. Logika perang konvensional Barat yang mengukur kemenangan lewat jumlah korban jiwa menjadi tidak relevan, karena bagi pejuang Aceh, kematian fisik adalah kemenangan spiritual tertinggi yang membuat moral bertempur mereka tidak pernah bisa dipatahkan oleh tekanan psikologis apapun. Secara taktis dan geografis, wilayah Kutaraja dan pedalaman Aceh menyajikan medan tempur yang sangat brutal dan asing bagi militer Belanda, yang terbiasa dengan pertempuran terbuka di dataran rendah Jawa. Banda Aceh dikelilingi oleh benteng alam berupa rawa-rawa berlumpur, hutan tropis yang sangat tebal, dan jajaran pegunungan bukit barisan yang terjal. Pasukan gerilya Aceh dengan cerdas memanfaatkan keunggulan medan ini dengan menerapkan taktik hit and run. Mereka menolak keras terlibat dalam pertempuran artileri terbuka yang menjadi keunggulan meriam-meriam modern Belanda. Sebaliknya, pejuang Aceh bergerak dalam kelompok-kelompok kecil yang lincah seperti hantu, menyergap patroli Belanda di tengah kegelapan malam, menyabotase jalur komunikasi, lalu menghilang tanpa jejak ke dalam rimbunnya hutan dalam hitungan menit. Kondisi medan yang ekstrim ini memicu musuh alami yang jauh lebih mematikan daripada peluru pejuang Aceh, yaitu penyakit tropis seperti kolera, malaria, dan disentri. Berdasarkan catatan medis militer kolonial, jumlah serdadu Belanda yang tewas membusuk di barak-barak isolasi atau mengalami gangguan jiwa berat akibat depresi dan kecemasan kronis jauh lebih tinggi ketimbang mereka yang tewas langsung akibat senjata tajam atau peluru pejuang Aceh. Kondisi geopolitik dan akses persenjataan modern juga menempatkan Aceh pada posisi yang jauh lebih diuntungkan ketimbang kerajaan-kerajaan di pedalaman Jawa pada masa lalu. Sebagai salah satu urat nadi perdagangan internasional di Selat Malaka, Aceh memiliki hubungan diplomatik dan dagang yang mapan dengan jaringan global. Melalui pelabuhan-pelabuhan tikus di sepanjang garis pantai dan koneksi dagang di Penang, serta Singapura, para saudagar dan pejuang Aceh berhasil menjalankan operasi penyelundupan senjata skala besar. Mereka membeli senapan-senapan runduk modern buatan Eropa dan Amerika serta amunisi dan bubuk mesiu berkualitas tinggi. Akibatnya, pejuang Aceh tidak hanya bertempur menggunakan senjata tradisional seperti rencong atau pedang, tetapi mereka adalah penembak jitu yang handal. Keunggulan persenjataan gerilyawan ini membuat setiap sudut di luar markas Belanda menjadi zona maut, memaksa serdadu Belanda selalu dicekam ketakutan konstan bahwa sebutir peluru bisa menembus kepala mereka kapan saja dari balik rimbunnya pohon kelapa atau semak belukar. Puncak dari segala frustasi Belanda termanifestasi dalam kegagalan total strategi militer yang mereka rancang sendiri karena keputusasaan, yaitu sistem garis konsentrasi yang diterapkan dari tahun 1884 hingga 1893. Karena frustasi, pasukannya terus-menerus dibantai dalam patroli ofensif. Batavia memutuskan untuk menarik mundur seluruh pasukannya dan mengisolasi diri di dalam perimeter kota Banda Aceh.
Mereka membangun tembok batu raksasa, membentang jaringan kawat berduri berlapis, dan mendirikan 16 benteng pertahanan utama yang mengurung kota dalam radius sekitar 15 km, dibantu oleh jalur kereta api militer Aceh Tram untuk mobilisasi internal. Strategi defensif pasif ini justru menjadi lelucon sejarah. Belanda bermaksud mengurung pejuang Aceh, namun yang terjadi adalah mereka justru membangun penjara besar dan mengurung diri mereka sendiri di dalam Kutaraja dengan biaya perawatan pasukan yang luar biasa masif, hingga menguras habis kas negara Hindia Belanda. Di luar tembok tersebut, bumi Aceh sepenuhnya milik para gerilyawan yang bebas mengatur strategi, membangun kembali kekuatan logistik, dan menggalang kekuatan di pedalaman tanpa gangguan berarti. Jalur garis konsentrasi ini seringkali ditembus dengan mudah oleh taktik infiltrasi pejuang Aceh yang melakukan sabotase, meledakkan rel kereta api, dan melakukan serangan kilat di jantung pertahanan Belanda sebelum kembali keluar garis batas. Kebuntuan berdarah selama 3 dekade ini baru bisa dipecah setelah kerajaan Belanda mengubah total doktrin perang mereka dari pendekatan militer murni menjadi pendekatan intelijen sosiologis berkat analisis mendalam dari Dr. Christian Snoek Hurgronje. Penyamaran Snoek sebagai seorang ulama bernama Abdul Ghaffar berhasil membongkar anatomi sosial masyarakat Aceh yang selama ini salah dipahami oleh para jenderal Belanda. Snoek memberikan rekomendasi krusial kepada pemerintah kolonial, hentikan pemborosan dana untuk mengejar sultan atau bernegosiasi dengan kaum bangsawan, karena mereka bisa dirangkul, dibeli dengan konsesi kekuasaan, atau ditekan secara politik. Tetapi, hancurkan kaum ulama tanpa ampun, karena merekalah motor penggerak sejati dari fanatisme perang sabil. Rekomendasi intelijen ini kemudian dieksekusi secara kejam oleh Jenderal J.B. Van Hooch dengan membentuk Korps Marsos, pasukan khusus anti-gerilya berkuda yang anggotanya direkrut dari serdadu bayaran pribumi yang tangguh. Marsos membuang seluruh perlengkapan berat Belanda, bergerak ringan, cepat, dan mengadopsi taktik gerilya pejuang Aceh untuk memburu mereka hingga ke gua-gua terdalam di wilayah Gayo dan Alas. Dipadukan dengan taktik bumi hangus yang brutal, di mana seluruh desa yang dicurigai membantu gerilyawan dibakar habis, lumbung padi dimusnahkan, serta wanita dan anak-anak ditawan, Belanda akhirnya berhasil memutus total rantai pasokan logistik dan makanan para pejuang melalui kombinasi adu domba politik dan represi militer yang sangat kejam inilah. Belanda baru bisa meredam perlawanan terorganisir pada tahun 1904, meskipun bara perlawanan sporadis rakyat Aceh di Kutaraja dan sekitarnya tetap menyala dan tidak pernah benar-benar padam hingga masa akhir kekuasaan kolonial di Indonesia. Melalui kombinasi pecah belah politik, memisahkan kaum ule balang dari pengaruh para ulama, dan represi militer super ketat yang memotong jalur logistik, Belanda baru bisa meredam perlawanan terorganisir pada tahun 1904. Meskipun sejarah mencatat, bara perlawanan sporadis di Kutaraja tidak pernah benar-benar padam sepenuhnya. Jadi, apa benang merah dari seluruh rekonstruksi tata ruang ini? Mari kita lakukan deduksi akhir. Secara deduktif, Banda Aceh adalah kota yang dipaksa berubah bentuk. Hindia Belanda menghadapi anomali besar yang frustrasif. Mereka melawan sebuah kota rawa aluvial dengan ketebalan endapan lempung mencapai 206 meter di bawah tanah. Sebuah benteng alam organik tanpa pusat gravitasi spasial tunggal. Ketika meriam dan agresi terbuka gagal mematahkan mentalitas penduduknya, kolonial terpaksa menggunakan arsitektur sebagai senjata terakhir. Mengubah nama menjadi Kutaraja bukan sekadar urusan administrasi, melainkan taktik penghapusan identitas sejarah. Membangun sistem lini terkonsentrasi adalah pengakuan kekalahan taktis secara tidak langsung. Sebuah adidaya yang terpaksa mengurung diri di dalam penjara lingkaran benteng buatan mereka sendiri. Dan proyek kereta api Aceh
Melengkapi skenario isolasi ini, jalur rel dipaksa memotong klaster gampong tradisional pribumi untuk bertindak sebagai dinding penyaring gerak dan kran pembatas logistik. Belanda tidak pernah benar-benar menaklukkan rakyat tanah Serambi. Mereka hanya berhasil mengunci ruang fisis dan memanipulasi koordinat geografisnya. Sekarang mari kita balikkan logika deduksi ini kepada kalian. Jika di kota-kota lain yang sudah kita bedah sebelumnya, seperti Sawalunto, di mana rel kereta dibangun untuk memeras batu bara, atau Dumai, di mana tata ruang dikunci sebagai keran energi minyak, kita melihat infrastruktur bekerja untuk ekonomi di Banda Aceh. Logika itu diputar balik secara ekstrim. Kereta api dan perbentengan melingkar dihadirkan murni sebagai instrumen represi militer dan penyaring ruang fisis pergerakan manusia. Pertanyaannya, jika agresi militer terbuka dan hantaman meriam kolonial terbukti gagal total menundukkan mentalitas sebuah peradaban, apakah rekayasa tata ruang kaku seperti yang dilakukan Belanda melalui Kutaraja dan Gesondschentrederlinie sebenarnya merupakan bentuk pengakuan kekalahan paling nyata dari sebuah negara adidaya? Dan jika manipulasi spasial ratusan tahun lalu sengaja dirancang untuk mengontrol dan mengawasi gerak populasi secara diam-diam, bagaimana dengan jalur transportasi massal, rute jalan raya, atau pembagian kebijakan zonasi wilayah yang sedang dibangun di sekitar tempat tinggal kalian hari ini? Apakah itu benar-benar dirancang demi kenyamanan mobilisasi Anda? Atau jangan-jangan itu adalah bentuk evolusi halus dari instrumen kendali laten yang belum Anda sadari? Tulis analisis dan deduksi kritis kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya.